Beliau juga bilang juga Islam itu seperti kita memegang bara api, panas. Jangan sampai lepas itu meskipun panas. Pegang teguh. Saya tidak bisa. Saya ingat waktu itu hati saya betul menangis saya tidak bisa menahan karena hidayah daripada Allah. Hidayah luar biasa bagi saya pribadi. Lelang dakwah, lukisan Quotation of Rose, karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami pergunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dilelang dengan harga 30 juta saja untuk muhsinin yang lebih dulu menghubungi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hagia Sophia dimanapun berada, saat ini saya di Banyuwangi, tepatnya di Kecamatan Kota Banyuwangi, Jawa Timur. Saya di rumah Bapak Markus Depau. Beliau seorang mu'alaf yang masih punya keturunan Belanda. Iya. Kira-kira begitu. Usia beliau sudah sudah 77 tahun. Kita akan berbincang-bincang ringan kepada Pak Markus bagaimana akhirnya beliau hijrah menemukan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Silakan Pak Markus, perkenalkan diri, nama. Ya. Nama saya Markus Depau. Depau artinya merak. Tapi jangan menyangka kalau saya keturunan Merak ya. Jadi hidayah Allah pertama. Hidayah Allah memang diberikan kepada seseorang, menurut saya ya, itu orang yang betul-betul ingin mau atau menerima hidayah tersebut. Ya. Nah, Pak Markus awalnya dulu beragama Kristen apa Pak? Kristen Protestan. Protestan. Saat mulai galau dengan agama yang lama bagaimana? Nah, gini ceritanya ya. Ya. Gini, suatu ketika kebiasaan saya waktu masih kerja, saya membawa Bible kecil, perjanjian baru. Nah, saya masih gagah-gagahnya Kristen ya waktu itu ya, semangatnya Kristen waktu itu baca. Ada teman saya kok nyeleneh, tanya itu lucu. Mungkin itu awal daripada hidayah ya. Terus apa sih mbok waca? Saya bilang saya baca Bible. Itu palsu. Kata temannya itu. Kata temannya palsu. Waduh, ini palsu. Saya kan ya, dikatakan palsu, saya kan ingin ada perbandingannya. Iya, betul. Yang asli yang mana? Kan? Yang asli yang mana? Tunjukkan yang asli. Iya. Ya enggak ada yang asli ya. Enggak bisa tunjukkan. Kamu bisa pembandingnya mana? Kok kamu bisa bilang bahwa itu palsu? Nah, kan enggak ada. Sudah satu kali itu pertanyaan itu. Nah, terus yang kedua, dia juga bilang lagi itu waktu itu ada di bawah tangga itu, dia bilang gini juga, Gus, kalau kamu baca syahadat ya,
baca syahadat, sudah masuk Islam, kamu belum sholat, mati kamu masuk surga. Dia bilang gitu. Saya balik, kamu juga gitu. Kalau kamu meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, kamu mati sebelum ke gereja, masuk surga kamu. Dasarnya apa? Dasarnya iman, sama-sama iman. Tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi dengan itu mungkin hidayah Allah turun kepada saya ya. Saya mempelajari Bible lebih serius. Jadi saya bawa buku, saya tulis mulai awal. Dari ada perbedaan dan lain-lain. Saya mengambil kesimpulan bahwa saya salah jalan. Masya Allah. Itu dia. Betul-betul saya jalan. Iya. Saya ya sama istri sudah bilang, saya terus terang sama istri. Nah, saya tidak bisa terus ke gereja. Saya gini aja, singkat cerita ya Mas Yede. Kalau ada kebaktian di sini, besoknya kebaktian di rumah A, saya jadi pembicara. Nah, disitulah saya teruskan siapa Yesus itu sebenarnya. Saya ceritakan, saya punya catatan semua ya, kronologisnya gini-gini, pengakuan, terutama pengakuan. Iya. Pengakuan. Jadi pengakuan itu adalah ungkapan dari sanubari yang jujur ya. Sanubari yang jujur kita cetuskan. Itu adalah ungkapan yang jujur. Tapi juga ada yang palsu, yang tidak cocok dengan hati sanubari kita. Okay. Misalnya saya bukan seorang guru. Anda bertanya sama saya, Pak Markus seorang guru. Saya katakan iya, guru. Hati saya sanubari saya tidak mengatakan seperti itu. Jadi kalau pengakuan itu harus diakui betul-betul jujur. Okay. Saya terus tanya, apakah Yesus itu seorang yang jujur? Nah itu dia pertanyaannya. Terus setelah Pak Markus mulai pencarian itu, mulai yakin dengan Islam, apa yang Pak Markus lakukan? Menghubungi siapa untuk langkah-langkah itu? Saya katakan pada istri saya dulu pertama ya. Okay. Saya gini istri saya maaf, saya bilang dulu saya akan masuk Islam. Ternyata istri saya bebas, terserah sampean. Alhamdulillah, itulah hidayah Allah. Terus saya otomatis menghubungi seorang ustadz, kebetulan beliau sudah wafat sekarang. Itu saya katakan gini, saya kepingin masuk Islam gini, tapi ditolak. Ternyata ditolak. Ditolaknya dalam artian saya itu mantap atau tidak. Sampai 10 kali saya datang ke sana, masih ditolak. Akhirnya yang ke-10 itu diterima. Nah, pada waktu itu tahun ya 87 kalau salah. Waktu umur saya 43 tahun waktu itu. Akhirnya beliau mengislamkan saya, Ustaz Abdullah Basalamah itu, dituntun gini sampai diajak sholat asar. Saat itu setelah Bapak menghubungi Ustadz sampai 10 kali baru diterima untuk melakukan masuk Islam untuk syahadat. Iya. Berarti kemantapan jenengan itu dipertanyakan. Betul. Baru kalau sudah mantap baru. Betul. Nah, setelah itu pembinaan setelah masuk Islam bagaimana? Pembinaan Islam. Ya, kami di sana omong-omongan sama Ustaz, ada yang ngajari saya nanti belajar alif ba ta jim gitu ya. Sholat? Bukan, cara lama. Oh, okay. Alif fathah. Iya bener itu. Alif Ustaz kasroi. Itu terlalu lama kalau itu kita ya pakai yang baru aja, metode baru. Ikro. Oke, saya diajari hafalkan alif ba ta sampai selesai. Sudah saya ngapalkan sama suruh nulis sekali ya, baru dirangkai ya, katakanlah saya belajar itu dulu ya. Nah, sehingga saya bisa baca bahasa Arab. Itu aja sudah. Tulisan Arab. Tulisan Arab. Jadi belajar ke Ustadz itu apakah cari Ustadz yang di lingkungan jenengan sini? Tidak. Hanya Ustadz Abdullah Basalamah. Beliau itu sesepuh Al-Irsyad, Oh, Banyuwangi ya. Nggih. Termasuk guru saya SD.
Dan saya yang terkesan, paling terkesan itu beliau mengatakan begini, Pak Markus, sebelum Rasulullah wafat, beliau berpesan, kamu tidak akan tersesat kalau berpegang pada dua. Apa itu Ustaz? Satu Al-Quran dan Sunnahku. Oke. Terus beliau yang ngomong dibalik lagi, kalau dibalik Pak Markus gini, kalau kamu tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnahku, kamu tersesat. Beliau juga bilang juga, Islam itu seperti kita memegang bara Bara api, panas, jangan sampai lepas meskipun panas, pegang teguh, saya tidak bisa. Saya ingat waktu itu hati saya betul-betul menangis, saya tidak bisa menahan karena hidayah daripada Allah, hidayah luar biasa bagi saya pribadi. Oke. Setelah Pak jenengan masuk Islam itu ada pertentangan dari keluarga jauh atau dari pendeta atau dari teman? Ada. Saya dipanggil pernah sebagai pendeta, dianggap saya itu hanya Murtad. informasi saja. Oke. Informasi saja. Setelah begitu saya bilang kalau saya dianggap informasi, saya bukan informasi. Kalau Bapak pendeta tidak mau percaya, ada buku besar, coret nama saya dengan tinta merah. Kalau gitu Anda murtad. Tidak apa-apa, murtad dari yang jelek menjadi yang baik. Dia bilang, Masya Allah. Dia bilang gini, kalau gitu Anda mengatakan Kristen jelek ya? Siapa yang mengatakan jelek? Kristen. Kan Anda bilang murtad jelek nggak? Kan jelek, kalau murtad itu. Anda bilang murtad kan jelek saya, tapi saya menjadi baik, kan gitu. Saya tidak pernah bilang Kristen jelek kok. Diam dia. Iya. Masya Allah. Banyak yang tanya-tanya. Dari saudara-saudara dekat? Tidak ada sama sekali. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Dari saudara kandung Pak Markus Kristen semua memang? Kristen semua. Alhamdulillah Kristen semua. Dari keluarga istri juga Kristen semua, Kristen yang kuat. Berarti dari keluarga Pak Markus cuma jenengan yang masuk Islam? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Masya Allah. Sampai akhir hayat. Masya Allah. Semoga istiqomah. Istiqomah, insya Allah. Insya Allah. Terus anak bagaimana? Anak satu yang sudah masuk Islam. Anak saya punya 6, 3 di Jakarta, 1 di Belanda. Saya keluarga besar, 10 saya keluarga. 5 di Belanda, 5 di Indonesia. Saya nomor 9, ada di Surabaya, adik saya nomor 10. Dari yang 8 sudah meninggal semua. Masya Allah. Anak yang sudah masuk Islam ini di Jakarta berarti? Di Jakarta. Di Jakarta. Ya, alhamdulillah juga puasa, juga sholatnya rajin juga. Laki-laki Pak? Laki-laki. Anaknya juga Islam semua, rajin juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebuah hidayah. Apa? Rio belum masih. Yang di Jakarta juga. Jakarta 3. Oh, Jakarta 3. Ada Mbak Nyonya yang paling tua itu, Jakarta juga. Oke. Tapi sudah ada yang mulai tanya-tanya anak-anak? Belum ada yang membanding-bandingkan. Saya yang akan harus memulai. Makanya saya tulis ini, itu akan saya kirim gitu loh. Nanti tolong saya beri, kalau alamatnya sudah, saya minta nanti alamatnya ya. Nanti akan saya kirim ke sana, nanti bisa di copy, bisa disebar. Silakan nyebar. Terus setelah Pak Markus bersyahadat itu apa yang jenengan rasakan Pak? Di dalam hati kedamaian, atau lebih tenang, atau bagaimana? Setelah saya melakukan syahadat itu, hati saya yang terutama hati saya sangat merasa tentram. Allah sudah memilih saya, ya, memilih untuk mengislamkan saya lah. Saya katakan hidayah dari Allah luar biasa, saya terima itu, luar biasa, tentram. Terus selanjutnya beliau adalah guru saya. Masya Allah. Beliau yang menuntun saya harus gini, baca Al-Quran sampai saya lancar membaca Al-Quran. Beliau juga yang menolong ya macam-macam lah. Sering sharing sama beliau, sering kesini. Saya tanya gini. Beliau yang menerangkan gini. Dan keterangan beliau
sangat baik menurut saya. Oke. Jadi betul-betul Kritis juga nggih Ustadz Firdaus, Pak Pak Markus kritis juga nggih. Jadi begini, kalau saya boleh nambahkan ya Pak Markus ya. silakan. Dari cerita-cerita beliau itu sebelum Islam, itu saya menilai memang hidayah itu tidak datang ujuk-ujuk istilahnya. Dan itu Allah memilih memang orang yang berhak mendapat hidayah. Saya lihat Pak Markus ini mulai remaja, dari cerita beliau itu memang orang yang lurus. Ketika beliau ini masih Kristen adalah sosok yang lurus, artinya tidak neko-neko. Beliau ini pernah ceritakan Pak Markus dengan temannya yang perempuan, sampai saking percayanya orang tuanya itu disuruh nunggui anaknya ini, gadisnya ini satu rumah. Itu pun tidak berani dekati. Padahal si wanita ini mancing-mancing gitu ya, dan cantik kan gitu ya. Itu satu. Kemudian waktu ibunya muslimah ibunya ini. Ibunya Pak Markus. Iya, orang desa di mana? Genteng ya, di mana? Di Mberasan sana itu. Jadi ketika meninggal Pak Markus ini ya menyarankan ke ibunya untuk ngaji gitu. Sebelum masuk Islam. Sebelum Masuk Islam. Mungkin hidayahnya juga dari sana, juga dari ibu saya juga mungkin. Jadi ibu saya gini ya, ibu saya kami dengan ayah saya Kristen. Dan terus terang aja setelah kami dengan itu kok tidak pernah sholat, tidak pernah apa gitu. Nah waktu beliau sakit keras, mami saya kalau mami coba mami nyebutong. Iya. Nyebutong. Itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mami kan pinter ngaji wong sampai mami kesel, sampai mami apa nah takluk sudah tidak ngaji. Ngaji mami itu lama ngajinya terus sampai tertidur. Nah waktu itu beliau terbujur gini, aku hari Jumat tidak kontrak rumah lagi katanya. Karena aku sudah diberi rumah, ada rumahku sudah. Saya tanya, rumahmu di mana, Ma? Termenung ini, rumahku nok jalan lurus katanya. Aku kembangnya, jadi rumahnya itu satu rumah yang mungil katanya. Terus ada yang jaga pakaiannya putih katanya. Saya tidak tahan itu waktu mami ngomong itu. Ya mudah-mudahan di surga lah. Amin. Allah itu saya. Ya untungnya saya waktu itu masih Kristen kan lucu. Masa mami suruh saya jajan anu kan lucu. Ya mungkin Allah Maha tahu, tahu di ya. antaranya hidayah jenengan dari ibu ini bisa jadi saya mungkin dari ibu ini. Saya paling kuat itu merasa. Berapa tahun setelah wafatnya ibu jenengan masuk Islam itu? Ibu meninggal tahun 82 insya Allah. Saya 87. Berarti 5 tahun setelah ibu meninggal. Insya Allah. Cukup lama. Oke. Ya. Semoga aja nopo Pak Markus selalu istiqomah. Insya Allah. Itu yang kita harapkan. Jadi kita sama-sama istiqomah di dalam Islam. Sehingga kita kelak kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Iya. Saya pun menjadi Islam, tidak mau Islam-Islaman saya. Betul. Saya harus Islam, betul-betul Islam. Okay. Harapan jenengan kepada saudara-saudara kita yang mu'alaf yang lainnya, Pak Markus. Kami harap mu'alaf yang lain, meskipun ada badai yang menerpa kalian, harus kuat, istiqomah terus, harus gitu. Jangan belajarlah, jangan berhenti belajar Islam maksud saya ya, belajar Islam yang sungguh-sungguh. Jadilah Islam yang kafah. Itu harapan saya. Mungkin untuk himbauan yang belum muslim. Untuk himbauan yang belum muslim, yang belum mau masuk muslim, yang belum dapat hidayah, belajarlah, jadilah muslim, jadilah orang Kristen yang bijaksana. Dalam artian
sebelum memeluk agama, sebelum memeluk agama apa saja, pelajari agama itu dengan betul, dari sumbernya, ya, dari sumbernya, dan teliti betul-betul teliti bahwa agama itu adalah benar. Kalau tidak benar, tinggalkan, karena kamu orang yang bijaksana. Orang bijaksana harus pintar seperti itu. Masya Allah. Memang orang saudara kita ini yang hijrah dari sebelah ke Islam, kebanyakan memang orang-orang yang mempunyai berpikiran yang sangat maju, orang yang kritis, teliti, dan kepingin mencari ilmu untuk kebenaran di dalam memeluk agamanya. Terima kasih Pak Markus, kali Ustadz Firdaus telah menerima kami tim Ayah Sofia dari Sidoarjo dan Malang. Semoga kita semua nanti dipertemukan Allah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.